Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Inflasi kembali terjadi di bulan November 2024 sebesar 0,3% atau lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun demikian, inflasi tahunan di bulan November ini 1,55% tercatat lebih rendah dibandingkan bulan November di tahun 2023 lalu yang tercatat 2,86%. Pada November 2024 terjadi inflasi sebesar 0,30% secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 106,01 pada Oktober 2024 menjadi 106,33 pada November 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 1,55% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,12%. Inflasi bulanan pada November 2024 lebih tinggi dibandingkan Oktober 2024, tetapi masih lebih rendah jika kita bandingkan dengan November 2023. Demikian pernyataan pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti yang menyatakan inflasi kembali terjadi di bulan November 2024 sebesar 0,3% atau lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Namun inflasi November lebih rendah dibandingkan November 2023. Dengan demikian, inflasi telah terjadi selama 2 bulan terakhir setelah selama 5 bulan mengalami deflasi yaitu dari bulan Mei hingga September 2024. Amalia menambahkan komoditas penyumbang utama andil inflasi secara bulanan adalah bawang merah, tomat, emas perhiasan, daging ayam ras, dan minyak goreng. Sedangkan secara tahunan adalah emas perhiasan, sigaret kretek mesin, beras, bawang merah, dan kopi bubuk. Adapun komoditas emas perhiasan kembali menjadi penyumbang utama inflasi di bulan November baik secara bulanan maupun tahunan. Sementara itu inflasi secara tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, berikut ini kami sampaikan data dari tren pergerakan inflasi sampai dengan November 2024. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita cermati bersama begitu pergerakan inflasi baik secara tahunan maupun bulanan karena kita tahu dalam beberapa bulan sebelumnya Mei, Juni, Juli, Agustus itu sampai dengan September terjadi deflasi. Kemudian 2 bulan terakhir ini Oktober sampai dengan November sudah mulai terjadi inflasi dari 0,08 kemudian 0,3% di bulan November. Sementara kalau kita lihat pergerakan secara tahunan tren inflasi kita justru cenderung turun 1,55% di bulan November 2024. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita terkait dengan tren kenaikan inflasi berlanjut di bulan November 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Solihin. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo. Halo Pak Solihin, apa kabar? Semangat pagi, salam sehat, Baik. kabar baik Mas. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ini Mas Ahmad Akbar Susamto, Direktur Riset Core Indonesia. Halo Pak Akbar, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat malam Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita akan mereview terlebih dahulu ini Pak Akbar terkait dengan tren dari inflasi kita. Apakah memang inflasi yang terjadi dalam 2 bulan terakhir ini juga sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom sejauh ini? Iya, jadi memang prediksi dari berbagai sumber itu bisa agak beda-beda ya. Tetapi memang
fakta bahwa dua bulan terakhir ini kita mengalami laju inflasi yang positif, perlu kita cermati dengan hati-hati gitu ya, bahwa di satu sisi ini mungkin menjadi pertanda bahwa ekonomi kita mulai bergerak sesudah sempat lesu dan mengalami deflasi selama beberapa bulan. Tapi di sisi lain ini juga bisa dimaknai sebagai tanda bahwa memang ekonomi masih lesu gitu ya. Nah, nanti bisa kita lihat lebih detail dari data-data yang ada gitu. Baik, ini menarik bahwa ekonomi masih bisa dikatakan ya belum pulih kembali begitu. Nah, dari pelaku usaha sendiri bagaimana kalau kita bicara mengenai sektor retail ini, Pak Solihin? Update dong Pak, seperti apa sih kondisinya saat ini? Baik, Ya. terima kasih Mas. Ya, menjelang akhir tahun 2024, seperti biasa retail ini kita anggap ini festive ya. Artinya menjelang Nataru, dalam konteks ini biasanya penjualan ada kenaikan. Kondisi sektor retail di Indonesia menunjukkan beberapa tren penting. Pertumbuhan sektor ini diprediksi tetap positif, tetapi terbatas. Dengan perkiraan peningkatan sekitar 4,2% hingga 5% secara tahunan, pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bagian besar tentunya disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat dan kebijakan ekonomi seperti potensi, walaupun ini kita belum pastikan ya, bahwa potensi kenaikan pajak pertumbuhan nilai PPN dari 11 menjadi 12%. Kita lihat nanti seperti keputusannya. Meski demikian, dari sektor retail tetap bertumbuh karena konsumsi masyarakat masih berkontribusi pada perekonomian. Pertumbuhan didukung oleh optimisme atas pengumuman kenaikan upah minimum provinsi yang sudah kita dengar di pernyataan Presiden beberapa waktu yang lalu, yang diharapkan membantu daya beli meskipun nampaknya bisa tergerus jika terjadi kenaikan PPN. Jadi tentunya kita harapkan rencana kenaikan tersebut bisa ditinjau dan kita harapkan tentunya seperti kondisi yang tadi disampaikan oleh sebelumnya bahwa kondisi lagi perekonomian kita lagi tidak baik-baik saja. Selain itu, tantangan seperti inflasi, nilai tukar rupiah melemah, dan fluktuasi harga barang mempengaruhi preferensi konsumen untuk lebih memilih produk murah dibandingkan barang bermerek. Ini sangat menarik, Mas. Nanti saya bisa sampaikan dasarnya seperti apa. Katakanlah konsumen lebih kepada murahnya suatu produk asal memenuhi apa yang dia harapkan, seperti itu. Baik, nah Pak Solihin, dengan kenaikan inflasi di bulan November dari Oktober, Anda melihat memang tadi daya beli masyarakat ini lebih dipicu euforia memang adanya pengumuman kenaikan UMP 6,5% untuk tahun depan ataupun 2025, atau memang momentum saja begitu menjelang akhir tahun, menjelang ada libur Natal dan Tahun Baru begitu Pak Solihin? Ya, saya melihatnya pemicu inflasi Indonesia pada November 2024 melibatkan beberapa faktor utama. Jadi tidak didominasi dari kenaikan harga di beberapa segmen produk retail saja, melainkan termasuk juga tekanan dari sisi penawaran dan permintaan. Kenaikan harga komoditas dan biaya produksi ini juga sangat berpengaruh. Inflasi cost push terjadi akibat kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga produk di pasar, termasuk di sektor retail. Faktor seperti depresiasi nilai tukar, kita lihat kemarin nilai tukar rupiah luar biasa ya, menembus angka di 15.9 ya, saya lihat seperti itu. Nah itu juga hati-hati karena nilai tukar dari peningkatan harga komoditas global turut memperbesar biaya produksi dan distribusi. Ini membuat banyak produk khususnya kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Oke, itu dia. Memang ada kenaikan harga, kemudian ada juga sedikit bagaimana aktivitas pembelian ataupun konsumsi di masyarakat begitu ya menjelang akhir tahun. Nah, dari KOR Indonesia sendiri, Pak Akbar, Anda melihat kenaikan tren inflasi ini memang adanya perbaikan daya beli di masyarakat sendiri atau memang dipicu adanya kenaikan harga produk-produk tadi yang dijual di masyarakat? Ya, jadi kalau secara umum sebenarnya kita kan gini, ekspektasi. Inflasi itu kalau tinggi itu jelek ya, tetapi kalau yang terjadi sekarang saya kira adalah inflasi kita itu mungkin saya tidak mengatakan jelek, tetapi
gini, apakah ini sudah bagus? Kita pengennya kan inflasi itu rendah, tapi kalau terlalu rendah banget tuh justru ada tanda-tanda nih bahwa ada sesuatu yang nggak beres dengan perekonomian kita gitu ya. Oke. Nah itu, jadi inflasi yang terlalu rendah itu bagus, itu ekspektasi kita. Tapi tentu saja pertanyaan berikutnya kenapa kok bisa terjadi begitu? Nah sayangnya adalah kalau saya melihat ini situasi kita selama beberapa bulan dan kemudian 2 bulan terakhir ini yang sudah agak naik, Ya. ini masih menunjukkan tanda bahwa ada kelesuan dalam perekonomian kita. Ada beberapa argumen yang saya katakan kenapa kok kita tidak bisa terlalu senang dengan situasi yang sekarang ini. Kita tetap perlu hati-hati dengan situasi sekarang ini. Pertama adalah bahwa kita tahu sampai dengan triwulan ketiga laju pertumbuhan ekonomi kita itu terus menurun year on year, satu gitu ya. Oke. Kedua, sesudah kita deflasi selama beberapa bulan, sekarang inflasi naik, tetapi inflasi yang naik ini pun juga kalau year on year itu angkanya sebenarnya masih rendah. Lebih rendah misalnya dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 kemarin gitu ya. Nah, dan itu salah satunya terjadi dengan ini ya, kalau kita lihat penyebabnya gitu. Nah, salah satu penyumbangnya itu adalah emas. Jadi inflasi naik emas. Nah, jadi komoditas penyumbang utama dari inflasi year on year sekarang ini adalah nomor satu emas, gitu ya, 0,36. Dan ini tanda-tanda juga nggak bagus. Kenapa? Karena kalau orang itu beli emas biasanya itu ada banyak alasan, tapi salah satu alasannya adalah karena mereka pengen mencari sesuatu yang aman. Gitu ya. Ketika mereka merasa bahwa situasi sedang tidak bagus, maka mereka simpan uangnya dalam bentuk emas itu. Gitu. Jadi ini adalah tanda-tanda yang oke, kita masih perlu hati-hati nih bahwa inflasi ini kekhawatiran kita jangan diarahkan kepada naiknya harga-harga, wah kita nanti daya beli turun, bukan ke sana larinya. Menurut saya larinya adalah bahwa inflasi yang sudah positif tapi masih rendah, inilah tanda-tanda bahwa situasi kita, ekonomi kita perlu untuk terus digerakkan, lebih bergerak lebih tinggi lagi daripada sekarang gitu ya. Terkait dengan nanti kalau kita lihat juga dari sisi permintaan juga sebenarnya belum meningkat gitu. Jadi interpretasinya adalah bukan ini ketinggian hati-hati dengan inflasi, interpretasi menurut saya adalah bahwa ini masih rendah, situasi ekonomi belum bagus. Baik, itu dia bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan lagi geliat aktivitas ekonomi ataupun konsumsi di masyarakat. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Akbar dan juga Pak Solihin. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan komoditas apa saja yang menjadi penyumbang utama inflasi di bulan November tahun ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada bawang merah, kemudian tomat, minyak goreng, daging ayam ras, dan emas perhiasan. Ini menarik, nanti kita akan bahas ya. Kemudian itu secara bulanan begitu ya penyumbang inflasinya. Berikutnya kita lihat komoditas penyumbang utama inflasi di bulan November secara tahunan. Apa saja? Masih ada emas perhiasan 0,36%, dan kali ini paling tinggi begitu kalau kita lihat inflasi secara tahunan. Ada sigaret kretek mesin, beras, kemudian bawang merah, dan juga kopi bubuk. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita. Ada Pak Solihin, Ketua Umum Aprindo, kemudian Pak Ahmad Akbar Susamto, Direktur Riset Core Indonesia. Baik, Pak Akbar, ini menarik kalau Anda sempat menyebutkan tadi emas perhiasan begitu yang menjadi penyumbang inflasi. Tadi secara bulanan, kemudian secara tahunan. Nah, ini dia. Apakah emas saat ini memang bisa dikatakan menjadi safe haven begitu bagi masyarakat? Jadi ya masyarakat itu membeli emas salah satunya ketika mereka merasa bahwa mereka merasa perlu sesuatu yang bisa mengamankan aset mereka begitu ya dalam jangka panjang begitu, terutama dalam jangka pendek situasi ekonomi nggak bagus. Nah, maka ketika tadi emas naik itu salah satu kemungkinan lah karena itu. Jadi kalau kita baca pada konteks inflasi ini sebenarnya bukan tanda-tanda bagus ini gitu, tanda-tanda bahwa orang itu justru sedang merasa tidak nyaman, mereka mencari aman. Oh, itu dia. Makanya mereka banyak mungkin mengalihkan dana mereka begitu untuk berinvestasi di emas perhiasan begitu. Baik, dari retail sendiri, Pak Solihin, sebenarnya Anda melihat bagaimana? Apa sih yang menjadi pemicu kenaikan harga produk di tingkat retail? Karena tadi beberapa diantaranya sudah disampaikan begitu, pemicu-pemicu ataupun komoditas utama yang berkontribusi terhadap inflasi di bulan November. Baik, kita melihat ekspektasi inflasi menurut masyarakat yang sekarang ini cenderung ya. Ketika masyarakat memperkirakan kenaikan harga di masa mendatang, misalnya secara histori, melihat tren akhir tahun, mereka cenderung meningkatkan konsumsi lebih awal. Kita lihat nanti penjualan di akhir tahun seperti apa, tetapi di awal tahun atau di akhir November, para retail sudah menyiapkan barang dengan stok yang katakanlah diperkirakan cukup. Nah, dengan peningkatan konsumsi yang lebih awal, ini menciptakan tekanan tambahan pada permintaan dan dapat memicu inflasi lebih lanjut.
dalam Baik. perkiraan. Itu meskipun sektor retail mengalami kenaikan produk akibat faktor tadi, Hmm, tidak semua kenaikan harga langsung terkait dengan inflasi. oke. Sebagian besar kenaikan mungkin disebabkan oleh faktor musiman dan perubahan pola konsumsi. Karena Nataru ini kita anggap festive buat retail, Hmm, jadi sehingga permintaan kita kepada para supplier pasti berlebihan dibandingkan di bulan-bulan sebelumnya. Baik, Pak Solihin mungkin bisa disampaikan terkait dengan produk retail apa saja yang mengalami kenaikan, kemudian di daerah mana sih yang mengalami kenaikan tertinggi begitu, Pak? Oke, menurut catatan kami, kita melihat ada 7 daerah ya Hmm, yang dalam hal ini mengalami kenaikan tertinggi. Dalam catatan kami sebagai Aprindo, oke. sebagai data awal, dapat dilihat bahwa tren belanja bervariasi antar wilayah. Hmm, Sulawesi menunjukkan tren meningkat, di mana tingkat belanjanya tumbuh 7% di oke. November. Sementara itu, di Maluku dan Papua, Kalimantan dan Sumatera tumbuh lebih rendah, masing-masing sebesar 3,7, 3,2%, dan 2,8% di periode yang sama. Di sisi lain, belanja di Jawa dan Bali dan Nusa Tenggara melambat, masing-masing turun Hmm, 5,5% dan 7,2%. oke. Ya, kalau kita lihat dengan pasokan produknya sendiri dari tingkat produsen ke gerai-gerai retail begitu, sejauh ini bagaimana? Cukup aman begitu atau tadi karena adanya permintaan yang meningkat pun jadi ya ini menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi atau disiapkan terlebih dahulu dalam menyambut Nataru tahun ini? Oke, karena Nataru Hmm, bukan suatu hal yang mendadak buat retail, ya. sudah dialami sekian lama, Hmm, dan kita tahu di dalam 1 tahun itu ada masa-masa festif di mana kebutuhan daripada masyarakat dengan permintaan yang lebih besar, oke. tentunya kita sudah mengantisipasi hal ini jauh sebelumnya. Kita sudah Hmm, berbicara dengan para supplier dan para distributor, dan oke. kita sudah memberikan data atau kita memberikan open PO yang Hmm, sekiranya diperkirakan akan terjadi kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Itu biasanya retail sudah melakukan hal yang sudah dilakukan karena sudah berulang-ulang. Seperti itu. Dan harapannya tentunya atas stok yang kita siapkan itu bisa ya termakan atau terbeli oleh konsumen kita. oke, lantas Seperti seberapa besar kenaikan harga produk retail di setiap momen Nataru? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Solihin. Kita akan jeda kembali sebentar. Pak Akbar kita akan jeda dulu dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Solihin. Beliau adalah Ketua Umum Aprindo. Kemudian ada Pak Ahmad Akbar Susamto, Direktur Riset dari Core Indonesia. Baik, Pak Solihin tadi sempat tertunda. Kalau kita bicara mengenai kenaikannya dari harga-harga produk retail di setiap momen Nataru ini biasanya berapa persen? Kemudian apakah ini masih dalam satu kondisi yang terjangkau begitu dan ketersediaan dari produk-produk tersebut pun sudah cukup aman? Oke, baik. Karena ini pertanyaan mengenai kenaikan harga, saya melihatnya sampai saat ini ya, Ya. bahwa per hari ini kita mengamati bahwa kenaikan harga atas produk di retail itu tidak signifikan pada saat ini. Oke. Ya, tentunya kita harapkan ini juga masih menjaga kompetitif ya, terutama di dalam kebutuhan masyarakat karena masyarakat sekarang tadi saya sampaikan di awal memilih mana yang katakanlah lebih murah atas kebutuhannya di samping di antara merek-merek yang ada. Jadi kenaikan dalam kondisi yang sekarang kita masih menganggap bahwa tidak terlalu signifikan seperti itu. Oke, masih dalam tahap wajar berarti ya kenaikan dari harga-harga yang dijual di masyarakat. Betul. Nah, baik Pak Akbar, Anda melihat bagaimana lantas strategi yang harus disiapkan pemerintah, pemangku kepentingan lainnya, baik pelaku usaha begitu untuk bisa menjaga laju inflasi kita tadi tetap terkendali, kemudian tadi harga kenaikannya juga tidak terlalu tinggi, tetap terjangkau dan pasokannya juga terjaga begitu. Ya, kita kan punya momentum bagus ya Hmm, akhir tahun ini, momentum Nataru yang itu bagus untuk menggerakkan perekonomian. Pasti akan terjadi kenaikan inflasi, oke. tapi menurut saya jangan terlalu khawatir dengan di situ. Yang Hmm, penting ekonomi bergerak, gitu ya. Jadi fokus pada bagaimana menggerakkan perekonomian, bagaimana mendorong masyarakat untuk mau belanja, oke. bagaimana kita menggerakkan, ya semuanya begitu sehingga kemudian perekonomian bergerak.
Nah, salah satunya maka untuk menghindari untuk menjaga momentum itu, malah saran saya misalnya nih terkait dengan misalnya isu lain nih, pemerintah nggak usah dulu deh naikin PPN misalnya gitu, karena kalau itu dinaikkan sekarang malah akan menghilangkan momentum untuk bisa menggerakkan perekonomian gitu ya. Nanti kalau misalnya PPN dilakukan malah dua tuh efeknya, satu, belanjanya masyarakat akan terganggu, momentum hilang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada waktu yang sama itu juga pasti akan mendorong inflasi gitu. Jadi oke, itu misalnya ditunda dulu deh gitu, biar aja kita punya momentum Nataru bagus menggerakkan perekonomian, dikit nggak apa-apa lah harga-harganya, karena toh kita inflasi masih relatif rendah gitu ya. Nah, dan dari situ misalnya ya ada hal-hal lain nih yang misalnya siapkan supaya kemudian semuanya berjalan dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Solihin gitu ya, bagaimana kemudian misalnya aliran barang dan jasa itu bisa berjalan dengan lancar, sehingga ketika di satu sisi tadi walaupun saya katakan inflasi masih rendah ya, kalau misalnya itu dilakukan maka akan bisa menjadi lebih rendah lagi, dan sekali lagi juga akan sekali lagi membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih lancar gitu. Ya, dari sisi kebijakan moneter Anda melihat begitu langkah Bank Sentral yang menahan BI rate di level saat ini begitu 6% begitu bisa benar-benar menahan laju inflasi kita tetap terjaga, terkendali? Ya, jadi isunya gini, kalau BI rate ini kan, kaitannya kalau saya lihat Bank Indonesia itu masih lebih fokus pada menjaga nilai tukar rupiah ya. Karena kenapa Bank Indonesia menjaga nilai tukar rupiah menjaga BI rate pada level sekarang, karena akan menyesuaikan dengan kebijakan di Amerika Serikat, gitu ya, untuk menghindari selisih margin tingkat suku bunga yang terlalu jauh dengan di sana gitu. Nah, memang itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah tadi ada dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun juga memang dari sisi inflasi malah bagus gitu, karena kalau tingkat suku bunga tinggi memang akan lebih cenderung terjaga inflasinya. Tapi sebenarnya kalau kita boleh berharap nih, mendingan diturunkan gitu supaya ekonomi bergerak. Inflasi naik dikit nggak apa-apa gitu. Baik. Nah, dari pelaku usaha, lantas strategi yang sudah disiapkan dari teman-teman retail bagaimana nih Pak Solihin tadi untuk menyambut Nataru, kemudian ada potensi kenaikan harga, tapi kan gimana harganya bisa tetap terjangkau sehingga daya beli masyarakat juga masih tetap seimbang meskipun Anda katakan ini belum pulih-pulih bener lah begitu. Baik, Ya. seperti yang saya sampaikan tadi, kenaikan harga kita masih anggap kompetitif ya. Di akhir tahun Nataru ini semua retail pasti menyiapkan hal-hal bagaimana kesempatan di Nataru ini bisa meraup omset sebesar-besarnya. Tentunya para retail kita sudah bisa lihat sudah menyiapkan beberapa diskon promosi supaya mendorong daya beli masyarakat ya, kerjasama dengan pemasok, berkoordinasi dengan pemasok ya, untuk melakukan suatu event tertentu untuk menarik minat belanja masyarakat. Persiapan jauh hari, perencanaan tadi yang saya sampaikan dilakukan setidaknya 3 bulan sebelum datangnya Nataru, kita sudah siapkan nih beberapa lonjakan permintaan karena kita sudah antisipasi berdasarkan data yang sebelumnya. Jadi semua retail melakukan hal seperti itu. Nah, juga melakukan efisiensi operasional, upaya untuk mengoptimalkan distribusi dan logistik, termasuk meminimalkan biaya transportasi dan operasional lainnya, sehingga harga beli produk di konsumen tetap terjangkau. Karena kita bagaimanapun daya beli masyarakat seperti yang tadi sampaikan sudah sudah kita lihat seperti yang sudah diuraikan, kita juga hati-hati dalam melakukan satu aktivitas seperti itu. Baik, tapi Anda melihat proyeksinya ke depan sendiri bagaimana menyikapi Nataru tahun ini begitu? Proyeksi dari teman-teman retail sendiri apakah juga nanti dari sisi daya konsumsi masyarakat akan semakin membaik begitu karena memang ada momentum perayaan Natal, kemudian tahun baru di mana juga aktivitas belanja masyarakat juga meningkat begitu Pak Solihin? Ya, di libur akhir tahun ini Nataru lonjakan harga terutama terjadi pada produk kebutuhan pokok. Tadi sudah diuraikan dan barang-barang musiman seharusnya tidak signifikan ya. Pengusaha dan pemerintah bisa bekerja sama untuk menjaga stok barang, memastikan logistik lancar, ketersediaan bahan bakar yang mumpuni di sektor transportasi dan upaya pendukung lainnya. Ini yang retail tidak mau terganggu di dalam penyediaan barang yang dibutuhkan. Karena momen Nataru ini adalah momen yang kita harapkan bisa mendongkrak kenaikan penjualan atas kekurangan di bulan-bulan sebelumnya. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Kalau untuk produk di retail biasanya mulai kembali normal sekitar 2 hingga 3 minggu setelah puncak daripada liburan tahun baru ini. Ya, seperti yang kita catat di dalam tren sebelumnya. Jadi periode Nataru ini ya adalah periode yang akhir kita upayakan untuk mencapai omset dengan melakukan suatu hal yang kita sudah lakukan seperti ini untuk ya
istilahnya membayar daripada kekurangan yang di bulan-bulan sebelumnya. Mudah-mudahan Nataru ini bisa mendongkrak penjualan sebesar-besarnya sehingga target yang dipasang oleh para retail bisa tercapai. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dan Pak Akbar, terakhir Anda melihat bagaimana proyeksi laju inflasi kita sampai dengan akhir tahun, kemudian di tahun depan, begitu mengingat tadi ada kenaikan UMP di sana, kemudian bagaimana kita tahu juga PPN 12% akan diberlakukan tahun depan. Ya, kalau kita lihat sampai dengan bulan November kan laju inflasinya year to date-nya itu 1,12. Ya, jadi kemungkinan sampai akhir tahun ya dengan asumsi bulan Desembernya agak naik sedikit, kemungkinan laju inflasi kita sekitar 1,3% lah, gitu ya, 1,3%. Mungkin lebih dikit dari itu, tapi saya kira itu masih sangat bagus, gitu ya, masih sangat bagus. Tingkat inflasi yang sangat tidak perlu dikhawatirkan kalau menurut saya untuk situasi sekarang, yang lebih baik kita lebih khawatir pada sisi yang lain, concern pada sisi pendorong perekonomian supaya bergerak. Baik, mendorong perekonomian seperti apa nih yang mungkin harus dijadikan boosternya? Kita punya momentum bagus nih Nataru, kita manfaatkan Nataru ini sebaik-baiknya untuk bisa mendorong perekonomian gerak ya. Baik, momen Nataru ya bisa menjadi salah satu juga nih momentum kebangkitan lagi ekonomi Indonesia ke depan. Paling tidak kita bisa menaruh satu pijakan yang kuat juga untuk menyambut tahun 2025 mendatang. Baik, Pak Solihin, terima kasih banyak atas waktu, update dan informasi yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Pak Akbar, terima kasih juga atas analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Solihin. Terima kasih Mas.